Ahmad Saroni, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urbah sudah dicopot sebagai anggota DPR oleh partai masing-masing. Terus kapan Puan Maharani dicopot? Karena Puan kan sebagai ketua DPR harusnya yang paling bertanggung jawab. Salsa Erwina pun menantikan ketegasan dari PD Perjuangan dan Megawati sebagai ketua umumnya. Apalagi PD Perjuangan yang menurut Salsa paling lambat memberikan respon atas tuntutan publik ini. Selamat datang di Kontra Narasi, channel yang didedikasikan untuk melawan narasi-narasi sesat. Nama Salsa Erwina Huta Galung menjadi ramai diperbincangkan dan menjadi sorotan karena keberanian dan kecerdasannya mengkritik DPR. Terlebih khusus menjadi viral setelah dia merujak habis Ahmad Saroni. Rekam jejak Salsa ternyata tidak sembarangan. Influencer Indonesia yang kini tinggal di Denmark ini pernah menjuarai lomba debat internasional pada 2014 lalu. Alumni UGM ini terbilang mahasiswa berprestasi dan cerdas. Nah, dalam video terbarunya, Salsa kembali melontarkan kritikannya. Kali ini difokuskan menyorot RUU perampasan aset dan PDI Perjuangan. Di salah satu videonya, dia mengkritik kader PDI Perjuangan Bambang Pacul yang membongkar bobroknya DPR sendiri. Karena DPR bukan wakil rakyat, tapi wakilnya ketua partai politik. Mereka tidak mendengarkan keluhan rakyat untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Tapi mereka hanya mendengarkan perintah ketua partai, bukan rakyat. Bahkan lobi-lobi percuma dilakukan di DPR, karena ketua partailah yang menentukan. Jadi lobby-lobby harus dilakukan kepada ketua partai masing-masing. Ini video saat Pak Mahfud MD mau mendorong hukum perampasan aset dari koruptor. Betul Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih Pak. Jadi salah satu fungsi DPR adalah mereka menjadi badan legislatif yang akan mengeluarkan hukum yang akan membantu kesejahteraan masyarakat. Makanya Pak Mahfud ngomong di forum DPR. Lihat balasan orang ini. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galau Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Gak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini, gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak. Dia bilang kalau katanya lobby itu tidak terjadi di DPR, tapi harusnya Pak Mahfud itu ngomongnya sama ketua-ketua partai. Orang kalau mau korupsi, kalau mau nepotisme, kalau mau bilang kalau mandat mereka itu memang bukan mensejahterakan rakyat, paling nggak jangan di depan rakyat ngomongnya. Mereka ini bener-bener ngerasa nggak bisa tersentuh. Jadi saat udah ngomong, udah nggak tahu malu lagi, udah nggak bisa membedakan apa fungsi mereka sebenarnya ada di DPR. Ini adalah video paling jelas ya teman-teman semua, yang menunjukkan bahwa apa yang mereka kerjakan di DPR itu bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan partai-partai dan ketua partainya. Setiap bulan gaji kita dipotong, setiap kita belanja apapun kita dipajakin untuk membayar orang-orang ini duduk di parlemen dan secara terang benderang berkata bahwa mandat mereka bukan dari masyarakat tapi dari partai mereka masing-masing. Tag di bawah siapa ini orangnya namanya dan dari partai apa dia. Jangan pernah kita pilih partai ini lagi, jangan kita sentuh partai ini lagi. Partai ini udah merusak masyarakat Indonesia, merusak budaya politik di Indonesia, dan orang ini adalah perusak yang secara terang-terangan berkata tanpa ada rasa malu, tanpa punya moral, tanpa punya empati. Pak Mahfud, maju terus Pak. Bapak adalah salah satu pejuang keadilan di negara ini. Orang-orang DPR ini bener-bener gila hormatnya, udah gak ada obat. Korupsinya, nepotismenya udah bener-bener terang benderang seperti matahari. Kita apain bos-bos karyawan kita yang seperti ini? Di video selanjutnya, Salsa mempertegas kritikan kepada PD Perjuangan. Karena PD Perjuangan paling lelet merespon aspirasi publik ini dengan membuat keputusan tegas, memecat kadernya di DPR. Padahal partai-partai lain sudah merespon dengan memecat kadernya yang bermasalah. Salsa menurut saya juga memberikan isyarat agar Puan Maharani dipecat PD Perjuangan. Karena sebagai ketua DPR, harusnya Puan Maharani yang paling bertanggung jawab. PDI Perjuangan. Hari ini kita udah melihat beberapa anggota yang pernah berlaku arogan dan menyakiti masyarakat sudah dinonaktifkan oleh partai masing-masing. Tapi sampai saat ini kita masih menunggu bagaimana dengan jawaban kalian terhadap anggota-anggota kalian yang pernah menghina rakyat. Terutama
terutama dan paling utama adalah juara dunia, manusia paling arogan sedunia yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata yang ngasih dia makan. Jadi, kapan kalian akan segera mengambil tindakan tegas? Oh, satu lagi, semoga kalian pernah dengar ya slogan save the best for the last. Nah, karena kalian nih lumayan terlambat ya dalam memberikan aksi, semoga saat kalian muncul, kualitas yang kalian berikan sebagai respon adalah yang terbaik. Kita bisa belajar dari pos-pos sebelumnya, klarifikasi sebelumnya yang diberikan oleh partai politik, lumayan tidak tegas dalam kata-kata. Dengan kata-kata menonaktifkan, itu nggak terlalu transparan dan nggak jelas apa artinya, menonaktifkan di mana, apa fasilitas-fasilitas yang sudah hilang, sampai kapan dinonaktifkan, ataukah ini sama dengan dipecat, dan lain dan sebagainya. Jadi, kita berharap, karena kalian sudah merespon paling lama, semoga kalian datang dengan respon yang sangat tegas. Pecat. Sebagai anggota parlemen, pecat. Sebagai anggota parpol, diharamkan untuk pernah masuk lagi ke anggota partai politik. Yang tegas, yang jelas, yang transparan, yang tidak dengan pidato-pidato normatif yang membuat masyarakat bertanya-tanya lagi apa ini artinya dinonaktifkan. Salsa juga secara khusus mengkritik Puan Maharani yang mengaku akan mendengarkan aspirasi rakyat. Padahal contoh sederhana saja, RUU perampasan aset yang selalu dituntut rakyat tidak pernah didengarkan. Bahkan PD Perjuangan paling terdepan menentang pengesahan RUU ini. Sekarang kalian mengatakan bahwa kita akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Kita akan melaksanakan aspirasi dari masyarakat tanpa menjelaskan aspirasi apa yang kalian maksud, aspirasi apa yang kalian dengar dari masyarakat. Sudah terlalu banyak kata-kata kosong, janji-janji kosong yang dilemparkan kepada kita semua dan tidak ditepati. Tapi kali ini kita menuntut kalian untuk punya akuntabilitas, untuk bertanggung jawab dengan kata-kata kalian bahwa kalian akan melakukan aspirasi dari masyarakat. Bagaimana anggota parlemen yang berjumlah 580 orang dibayar dari pajak masyarakat itu tidak berhasil mendengarkan aspirasi masyarakat, sementara gerakan-gerakan di sosial media yang tidak dibayar oleh siapapun yang terjadi secara sukarela bisa mencapai pergerakan yang seperti ini. Harusnya kalian semua merasa malu dengan apa yang terjadi di situasi Indonesia saat ini. Akan kita perjelas apa tuntutan kita. Kita mau kalian bertanggung jawab dan bertingkah sesuai dengan apa yang kalian janjikan. Kali ini kalian tidak bisa lari dan tidak bisa berkilah lagi. Karena aspirasinya sudah sangat jelas dari masyarakat. Pada sebelum 5 September pukul 23.59, ini adalah 12 hal yang kita tuntut dari kalian kalau memang kalian mau menunjukkan bahwa kalian masih berpihak kepada masyarakat. Pertama, sahkan rancangan undang-undang perampasan aset sekarang juga, sebelum 5 September, tengah malam. Kedua, pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat, Ahmad Syaroni, Deddy Sitorus, Bambang Pacul, dan yang lain-lain itu yang berjoget-joget di parlemen. Mereka yang hanya mewakili kepentingan partai politik dan tidak kredibel untuk merepresentasikan kita, apalagi membuat kebijakan-kebijakan. Kita minta KPK, pahlawan kita, untuk segera cek seluruh harta dan aset mereka. Apakah itu didapat dari uang yang benar-benar legal atau ada permainan-permainan dari harta-harta tersebut. Crazy rich itu tidak mungkin bisa sekaya itu tanpa melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan secara hukum. 3. Bebaskan pihak-pihak yang kalian tahan karena menyampaikan aspirasinya. Jangan salahkan semua terhadap masyarakat. Kalian juga harus bisa refleksi kenapa masyarakat bisa sampai semarah itu. Karena kalian selama ini sudah benar-benar tuli dan mati empati terhadap aspirasi dari masyarakat. Saat kita mau mendatangi rumah kita sendiri yang kita bayar dan kita bangun dengan hasil keringat sendiri, kita dipertemukan dan dihajar dengan aparat-aparat dan segala peralatan yang dibeli dari hasil pajak rakyat. Bebaskan mereka semua. Mereka hanya mau melakukan aspirasi. 4. Reformasi DPR. Kalau memang kalian tidak mau DPR dibubarkan, maka reformasi habis-habisan bagaimana cara kalian bekerja. 1. Audit secara transparan. Apa isi dari anggaran 9,6 triliun per tahun di tahun ini dan tahun depan? Apa itu? Setiap sennya kita mau tahu dengan jelas. Dan setelahnya, setelah 7 hari, kita mau kalian laporkan penyerapan anggarannya setidaknya setiap bulan kepada rakyat. Kita mau tahu apakah investasi kita itu benar-benar membuktikan dan memberikan kesejahteraan, atau ini semua hanya investasi bodong untuk kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu. 2. Rampingkan segala anggaran. Tidak ada tunjangan-tunjangan ini, itu, tunjangan beras, dan lain sebagainya. Dan rampingkan jumlah anggota DPR. Bersihkan DPR dari pengkhianat-pengkhianat rakyat. Pengkhianat-pengkhianat bosnya sendiri. Potong semua anggaran yang tidak urgent untuk kesejahteraan masyarakat. Rapat-rapat, kunjungan kerja ke luar negeri, patwal, dan semua itu tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat. Hentikan budaya gila hormat, karena kalian semua adalah karyawan. Bertingkahlah seperti karyawan. 3.
tolak mantan napi korupsi sebagai anggota DPR ataupun anggota BUMN. Tidak ada lagi penghargaan terhadap pengkhianat bangsa yang merampok kekayaan rakyat. 4. Hapuskan semua perlakuan istimewa yang menciptakan kesenjangan antara rakyat dan parlemen, yang membuat parlemen mati empatinya dan tidak mampu membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Contohnya, bayar pajak tidak boleh lagi ditanggung oleh APBN, harus ditanggung oleh individu. Kita tidak mau lagi melihat ada pengawalan-pengawalan khusus terhadap anggota parlemen. Mereka harus bertingkah layaknya masyarakat. Semua hidup kita urgent, apalagi kita yang bayarin gaji kalian dan infrastruktur dan operasional keberlangsungannya negara ini. Kita yang lebih penting dibanding kalian. Transportasi, tidak ada tunjangan mobil, cukup tunjangan untuk naik transportasi umum. 4. Hapuskan pensiunan seumur hidup bagi para anggota-anggota DPR yang masa kerjanya hanya 1 periode. Kita tidak mau lagi membayari mereka sampai akhir hayat kalau memang mereka tidak mau mengabdi dengan tulus kepada masyarakat. Kedepannya, kita mau KPK atau BPK untuk meninjau dan memeriksa harta dari segala anggota DPR, dan kita mau transparansi yang besar-besaran. Semua rapat-rapat diskusi kita mau itu ditunjukkan live secara online ke rakyat. Bahkan kalau bisa, rakyat harus selalu boleh masuk ke gedung DPR untuk mendengarkan dan melihat apa yang karyawannya sedang lakukan. Kelima, tunjangan gaji dan tunjangan-tunjangan yang lain, total take home pay, total yang bisa kalian bawa pulang, tidak boleh melebihi 5 kali upah minimum UMR nasional dari masyarakat. Harus jelas kemana setiap anggaran-anggaran ini, dan kita mau jelas berapa yang diterima. Tidak boleh lagi ada kesimpang siuran yang berkata ada yang menerima segini, segitu, dan lain sebagainya. Harus jelas berapa yang diterima sebagai take home pay, kita harus tahu itu. Keenam, tetapkan KPI, Key Performance Indicator, yang terukur bagi anggota DPR sebagai standar kinerja. Berapa RUU yang harus kalian sahkan, berapa RUU prioritas, dan lain sebagainya, harus dengan aturan yang jelas. Kedepannya, evaluasi dan pecat anggota-anggota yang tidak bisa bekerja dengan benar, yang tidak datang saat-saat rapat, yang tidak bisa menghasilkan RUU yang diminta oleh rakyat. Laporkan semua progress, achievement, challenges secara berkala kepada rakyat. Kita berhak tahu apa yang terjadi di dalam ruang DPR. 7. Audit secara menyeluruh terhadap BUMN untuk memastikan profitabilitas. Kalian bisa tahu apa yang kira-kira mau diambil untuk ini, tapi BUMN kita rugi puluhan triliun setiap tahun. 1 BUMN. Saat banyak BUMN-nya berapa ratus triliun yang dirugikan oleh BUMN ini. Benar-benar tidak capable dalam memanage usaha badan milik negara. Karena komisarisnya hanyalah untuk tukar-tukaran kursi, negosiasi, kekuasaan dari partai politik, tapi bukan diisi oleh orang-orang yang kredibel di bidangnya. 8. Batalkan rencana kenaikan pajak yang sudah sangat memberatkan masyarakat, termasuk rencana kenaikan BPJS kepada masyarakat. Berhenti mencekik dan memeras kita. Saatnya kalian bekerja. 9. Adili pembunuh pahlawan kita, Afan, seberat-beratnya. Aparat harus tahu konsekuensi apabila mereka menggunakan power di jalan yang salah. Negara harus menanggung dampak dari semua ini, karena semua ini terjadi karena kegagalan kalian menanggung keluarga dari Afan. Lengserkan Kapolri. Kapolri telah gagal memberikan komando untuk melindungi masyarakat. 10. Berikan standar gaji yang layak terhadap pahlawan bangsa kita, guru-guru di Indonesia, termasuk juga nakes-nakes di Indonesia. 11. Reformasi kinerja kepolisian habis-habisan. Mereka harus profesional, berpihak dan berempati kepada rakyat, punya kemampuan emosi yang baik, sehingga tidak menyalahgunakan senjata sebesar itu yang mereka punya. Mereka di sini untuk melindungi rakyat, bukan untuk membela kepentingan penguasa. Saat kasus-kasus terjadi, banyak banget yang loyo, lama, dan lain sebagainya. Tapi saat itu tentang demonstrasi, betapa canggih alat-alat yang kalian punya. Betapa banyak amunisi yang kalian punya untuk ditembakkan kepada masyarakat yang membayar gaji mereka setiap hari. Reformasi ini semua. Aspirasi sudah sangat jelas. Kalian punya 7 hari untuk bisa mewujudkan ini kalau memang kalian pantas memegang kedaulatan rakyat. Kita akan buktikan bersama-sama apakah kalian mampu dan benar-benar capable dalam melakukan ini, atau benar apa yang memang kita inginkan untuk membubarkan DPR. DPR tidak harus bubar kalau kalian benar-benar bisa bertanggung jawab dengan kekuasaan kalian dan menampung aspirasi rakyat. Jangan sampai ada lagi darah-darah dari pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang bercerceran di jalan. Jangan sampai ada lagi intimidasi untuk orang tidak bersuara di negaranya sendiri. Hentikan segala intrik-intrik politik yang menjijikan dan busuk ini. Mulai bekerja dari sekarang. Buktikan 7 hari dari sekarang, mampukah kalian bertanggung jawab, pantaskah kalian digaji dari duit masyarakat. PDIP memang terkesan mau lari dari tanggung jawab. Padahal sebagai partai penguasa parlemen, karena jumlahnya terbanyak, harusnya PDI Perjuangan adalah partai yang paling bertanggung jawab atas bobroknya DPR.
Malahan menurut saya semua anggota DPR dari PD Perjuangan harus dicopot, diganti baru dengan yang muda dan punya integritas. Tapi memang akhirnya akan sulit juga, karena pastinya kalau kader, loyalitas mereka kepada ketua partai, bukan kepada rakyat. Padahal PD Perjuangan selalu ingin dikenal sebagai partai wong cilik, tapi pada kenyataannya mereka partai dinasti, bukan partai wong cilik. Selain PD Perjuangan, menurut saya, Gerindra juga harus membuat keputusan tegas untuk memecat anggota DPR-nya. Salah satunya adalah keponakan Prabowo sendiri, Rahayu Saraswati, yang ikut berjoget. Bahkan di salah satu kesempatan menyebut rakyat masih bermental kolonial. Malah paling ekstrim menurut saya, jika memang ingin berbenah, semua anggota DPR dicopot dan diganti baru. Pilih mereka yang memang punya komitmen untuk mendengarkan dan memperjuangkan suara rakyat. Karena memang untuk membubarkan DPR secara konstitusi tidak dibenarkan. DPR harus dikembalikan pada rel yang sebenarnya. Karena mereka hakikatnya adalah wakil rakyat, bukan perwakilan ketua partai politik. Pilih mereka yang setuju mengesahkan RUU perampasan aset. Pilih mereka yang berempati pada penderitaan rakyat. Bukan pilih mereka yang arogan, otoriter, elitis, dan glamor. Ini harusnya dijadikan momen untuk DPR dibenahi secara fundamental menurut saya. Kepada Salsa, publik berharap tentunya terus bersuara. Kami mendukung Anda. Kritikan Salsa ini adalah ekspresi dari keresahan dan kemarahan publik yang selama ini tidak terungkapkan. Kita butuh banyak orang seperti Salsa ini untuk membersihkan negeri ini, terutama membersihkan parlemen dari vampir penghisap darah rakyat. Anak muda cerdas seperti Salsa ini yang jauh lebih layak duduk di DPR dibandingkan Puan Maharani, apalagi Ahmad Saroni. DPR itu butuh orang-orang yang mengerti rakyat dan berani menyuarakan kepentingan rakyat. Terima kasih, salam kontra narasi.